Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Anak, pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mata pelajaran IPS yang terdapat pada buku tematik 8 kelas 1 SD dengan subtema bencana alam. Nah, sebelum Bapak menjelaskan langsung ke materi, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan bencana alam? Anak-anak, untuk materi yang pertama yaitu bencana alam. Nah, bencana merupakan sesuatu yang menyebabkan kerusakan, kerugian, dan penderitaan. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa alam, contohnya hujan angin, gerakan tanah, gelombang laut, dan gempa bumi. Peristiwa alam terjadi karena keteraturan alam. Peristiwa alam tidak dapat direncanakan, dicegah, atau direkayasa oleh manusia. Hanya Tuhanlah yang dapat mengaturnya. Nah, bencana alam juga terjadi karena ulah manusia yang tidak menjaga lingkungannya dengan baik. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan sedikit materi tentang pengertian bencana alam. Selanjutnya, ada apa aja sih Pak peristiwa bencana alam itu? Anak-anak, peristiwa atau bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, yang pertama yaitu ada banjir, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami. Anak-anak, setiap musim hujan, banjir sering terjadi di daerah-daerah tertentu di Indonesia. Apakah daerahmu sering terjadi banjir juga? Lalu, apakah yang dimaksud dengan banjir itu? Nah, anak-anak, banjir terjadi jika ketika musim hujan, hujan turun terus-menerus. Saluran air tersumbat oleh sampah, menyebabkan air tergenang. Air yang menggenang tak terkendali disebut dengan banjir. Nah, salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah karena ulah manusia yang tak bertanggung jawab. Nah, kerusakan-kerusakan itu selalu menimbulkan bencana bagi manusia itu sendiri. Nah, banjir yang disebabkan ulah manusia, misalnya penggundulan hutan. Nah, penembagan pohon sembarangan menyebabkan hutan menjadi gundul dan erosi. Nah, erosi tanah ini mengakibatkan rendahnya daya serap tanah. Contoh ulah manusia yang paling sering dilakukan sebagai penyebab banjir adalah membuang sampah sembarangan. Anak, jika di antara kalian ada yang masih suka membuang sampah sembarangan, untuk kedepannya jangan membuang sampah sembarangan lagi ya. Karena jika kalian membuang sampah sembarangan, nanti selokan itu akan tersumbat dan akhirnya terjadi banjir. Dapat dipahami anak-anak? Seberapa siapkah kamu akan banjir? Banjir terjadi karena dua hal, yaitu alam dan manusia. Faktor alam terjadi karena curah hujan tinggi, pasang air laut, dan sedimentasi di muara. Faktor manusia terjadi karena membuang sampah sembarangan, penebangan hutan, kurangnya resapan air, dan hindari untuk membangun pemukiman di bantaran sungai. Pencegahan pun tentunya bisa dilakukan dengan membersihkan sampah di sungai, menanam pohon untuk menambah resapan air, dan membuang sampah pada tempatnya. Video ini dipersembahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, anak-anak, untuk materi yang selanjutnya yaitu tanah longsor. Nah, bencana longsor merupakan bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Bencana ini biasanya terjadi di daerah yang memiliki lereng atau kemiringan yang curam. Nah, longsoran dapat berupa tanah, pasir, batu, lahar, atau salju. Nah, tanah longsor dapat terjadi karena banyak hal loh. Nah, penyebab utama terjadinya tanah longsor adalah hilangnya daya rekat permukaan tanah. Tanah tidak mampu lagi merekatkan material di atas permukaan tanah dengan tanah. Akibatnya, material-material tersebut runtuh ke bawah lereng.
Anak-anak, untuk bencana alam yang selanjutnya yaitu gunung meletus. Gunung Merapi dapat meletus sewaktu-waktu. Nah, mengapa sih gunung berapi dapat meletus? Nah, meletusnya gunung berapi disebabkan adanya pergerakan magma di dalam perut gunung. Pergerakan magma di dalam perut gunung disebut intrusi. Nah, pergerakan magma hingga keluar dari bawah disebut ekstrusi atau erupsi. Anak-anak, untuk bencana alam yang selanjutnya yaitu gempa bumi. Nah, gempa bumi adalah getaran yang berasal dari perut bumi. Getaran gempa bumi merupakan getaran bergelombang yang terjadi pada lapisan kulit bumi. Kekuatan gelombang gempa bumi ada yang lemah dan ada juga yang sangat kencang. Proses gempa bumi. Tahukah Anda apa penyebab gempa bumi? Gempa bumi dapat terjadi karena beberapa hal. Namun yang paling umum adalah tekanan dari lempeng bumi yang bergerak. Dua lempeng tektonik yang berbeda arah gerakannya akan menghasilkan tumbukan. Tumbukan ini yang menimbulkan getaran gempa bumi. Nah, anak-anak, untuk bencana alam yang terakhir yaitu ada tsunami. Nah, tsunami adalah gelombang raksasa yang terjadi karena adanya pergerakan di dasar laut. Salah satu contoh pergerakan di dasar laut adalah gempa bumi di dasar laut. Tsunami dapat diartikan sebagai gelombang laut yang disebabkan oleh gempa bumi dengan pusat di bawah laut, diikuti dengan dislokasi atau perpindahan massa tanah atau batuan yang sangat besar di bawah air. Letusan gunung api bawah laut atau gunung api pulau, longsor di bawah laut, dan atau hantaman meteor di laut. Video ini dipersembahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Anak-anak, setelah kalian melihat video pembelajaran di atas, kita latihan soal dulu yuk. Nah, untuk soal yang pertama yaitu membuang sampah secara sembarangan bisa mengakibatkan A. Banjir, B. Tsunami, C. Badai. Untuk soal yang kedua yaitu angin topan dan gunung meletus adalah contoh dari A. Warisan alam, B. Bencana alam, C. Karunia alam. Nah, kalian bisa menjawab di kolom komentar atau bisa juga menuliskan jawaban di buku catatan kalian. Anak-anak, ini merupakan jawaban dari pertanyaan yang Bapak sajikan tadi. Semoga anak-anak di rumah bisa benar ya dalam menjawab pertanyaan tadi. Baik anak-anak, di sini Bapak juga menyajikan cerita yang berjudul Berlindung dari Angin Kencang. Oke, langsung saja Bapak akan membacakan cerita ini untuk kalian. Udin dan teman-teman sedang bermain di dalam ruangan. Tiba-tiba terdengar suara menderu. Shhh. Nah, suara itu datang dari angin yang bertiup kencang. Rupanya, datanglah angin puting beliung itu. Ibu segera menutup pintu dan jendela dengan rapat. Udin dan teman-teman bersembunyi di tempat aman. Nah, Edo dan temannya berada di luar. Mereka baru pulang bermain.
Edo dan temannya menyelamatkan diri dengan bertiarap di tanah yang datar. Nah, anak-anak, karena kalian tadi telah mendengarkan cerita yang telah Bapak bacakan, selanjutnya cermati gambar berikut ini. Nah, di sana terdapat 4 gambar. Nah, 4 gambar tersebut merupakan cara ketika kita menyelamatkan diri dari bencana angin puting beliung. Yang pertama ada bersembunyi di dalam gorong-gorong, yang kedua bersembunyi di bawah jembatan dengan melipat tubuh, yang ketiga tiarap di tanah datar, dan yang keempat bersembunyi di balik tembok dengan melipat tubuh. Nah, keempat tersebut merupakan cara ketika kita menyelamatkan diri dari bencana angin puting beliung. Anak, Bapak lihat kalian sudah merasa bosan ya mendengarkan penjelasan dari Bapak. Nah, di sini Bapak mempunyai satu lagu untuk kita nyanyikan bersama. Yuk kita nyanyi bareng. Judulnya Naik-Naik ke Puncak Gunung. Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Ayo yang semangat semuanya. Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini telah selesai. Nah, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya.